Yang 11, 12 sudah dikatakan itu. Maka Allah menegur menyatakan Rasulullah, "Ma minallah khairun minallahi wa minal." Katakan pada orang yang lari itu bahwa mendengarkan khutbah itu pahala yang mendengarkan khutbah apa yang berada. Kira-kira kita masuk yang mana Bapak Ibu? Sekarang misalnya, jangan ya Bapak Ibu mendengarkan pengajian itu pahalanya besar. Betul? Yakin ya? Seandainya jam ini saat ini, dengan pas mendengarkan khutbah atau pengajian ini, dan di luar sana ada orang yang baku-bakuan 100 ribu itu, saya dengar lagi di situ lah. Dan supaya jangan sampai Maka sampai di mana? Ada yang nawari, dah saya jual.
jiwa harus semangat hijrah, seperti hijrah harus dengan keyakinan al-hus. Kenapa kalau kita yakin al-hus? Ibadah itu tantangannya berat, berjuang itu tantangannya berat, mengajar lagi ini berat. Saya baca di wanita nggak musuh, betul nggak? Betul nggak? Iya, itu perjuangan. Kalau kita nggak istiqomah, kita nggak kuat, nggak bikin, nggak kenal. Makanya doa yang ditulis itu surat Al-Imran yang 8, banyak-banyak doa para berjuang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Istiqomah. Doa istiqomah. Ya Allah, jangan kau belokkan hati kami ini serah. Engkau memberi petunjuk pada kami. Kalau kami semangat, senang mengajar, senang ibadah, senang berjuang, jangan dibelokkan dari kami itu. Jangan dijadikan kami malas mengajar. Saya sudah semangat. Penting nggak doa itu? Penting nggak doa itu? Ada nggak orang yang awalnya berjuang gigi, tapi karena ada hambatan lalu bahasa kamu mereko, tahu mereko? Nah, mereko. Makanya itu al-futur dan futur itu. Jadi awalnya semangat, awalnya begitu macet jadi gas, nggak kelihatan maju. Ada dulu masa macet itu kayak kipasan, kayak pikiran itu. Kami siang sore mengajar terus, sampai tidur saja tidur mengajar. Tapi begitu ada hambatan, ada tantangan, ada orang yang menghina, ada orang yang mereka atau apa, lalu mereka menyenangkan saja, nggak kelihatan capek. Ada orang seperti itu? Ada. Mudah-mudahan dari jauh lagi kita harus istiqomah. Betapapun berat orang yang kita hadapi, jangan terus. Walaupun ada orang yang menghadap, jangan terus. Berani, berani. Banyak semangat hijrah. Mental TNI, jangan. Mental membaca. Ya siap tantangan, siap hambatan. Dan seorang pimpinan pimpinan negara mencoba jangan mudah kita ini, maaf bahasanya berbosi. Pengajian kurang berhasil lalu cepat-cepat ngomong, maaf ya kalau masuk so nenek papa itu yang ngajar. Selalu nggak boleh begitu. Semangat. Kalau pengajian kurang berhasil maka semangat. Kenapa kakak? Evaluasi. Biasa kegagalan itu Rasul sudah pernah mengalami gagal. Orang kufur misalnya, ya masalah mengalami kekalahan kan Rasul memahami. Ya namanya perjuangan itu kadang kala berhasil, kadang kala gagal. Dan biasa nanti ada kayak baik, kemudian ya istiqomah kita jaga betul, ajak gitu ya, lurus, ajak mantep terus. Siap Bapak Ibu? Pengajar ini ajak, sedang pengajar ini dicintai oleh Allah. Tapi orang-orang yang menghadap Nabi itu gimana? Direk atau direk? Mundur. Ya, direk itu apa ya? Terikut. Ya tahu itu. Bahasa Selatan. Kenapa yang bahasa Arab? Terikut. Terikut itu yang mikir-mikir ya, dia nggak mau merasakan gitu. Padahal menyatakan ketika dia berbuat Nabi, kalau Nabi mengatakan apa yang dicintai Allah, maka akan merasakan. Tapi begitu Nabi mengatakan ada amal yang dicintai Allah yaitu berjuang di jalannya, dia nggak mau. Nah sebenarnya kayak ini Abraham apa? Dosa besar, ngomong kok, ya usul kok. Tapi ketika itu harus dilaksanakan, aja nggak mau. Ada nggak orang yang mobil seperti itu? Sekarang ada. Saat kenapa satu seorang usul, bukan dia itu ada pengajian, setiap tahun
Jujur. Saya tanya kepada Bapak Ibu, tapi nanti ikuti kenangan begini. Bapak Ibu senang nggak mengajari yang ada banyak? Bapak kompak ini. Senang nggak Bapak Ibu kalau mengajari yang ada banyak? Senang nggak Bapak Ibu kalau mengajari di Cilacap itu maju? Senang nggak Bapak Ibu maju sekitar kita itu ramai jamaahnya mampu itu? Senang. Karena saya juga heran teman-teman itu. Sudah saya kumpulkan semua. Saya inginkan guru itu sebagai contoh kepala pengajar Muhammadiyah di sekitarnya, cabangnya, nantinya. Guru Muhammadiyah harus aktif itu. Kita kumpulkan mulai 2.220 guru sekolah Muhammadiyah daerah. Ada setuju nggak? Setuju. Siapa berjuang siap. Kita lihat aksinya benar. Ini akan tidak konsisten. Mestinya Bapak Ibu yang berjuang Muhammadiyah atau di sekolah Muhammadiyah, kita memang melakukan Muhammadiyah. Jangan malu dengan baju Muhammadiyah Bapak Ibu. Saya sering mengatakan pada teman-teman guru itu, Bapak Ibu, kalau dengan di sekolah Muhammadiyah, kok tidak senang dengan hukum Muhammadiyah atau dengan kata Muhammadiyah aja langsung angin? Ya, tolonglah biar berjalan tentrem gitu, hatinya tentrem gitu. Pertama ya diundang-undang dengan bisa senang dengan Muhammadiyah. Dia kepengen nanti itu betul Muhammadiyah. Saya diri itu menyiksa seseorang yang mengajari Muhammadiyah, tapi dia berseberangan atau tidak setuju dengan Muhammadiyah. Kan sakit. Sama, kadang-kadang saya juga selain saya bilang sama orang Muhammadiyah, Mas, Mbak, kalau dengan kok mengajar di sekolah yang bukan sekolah Muhammadiyah, tentu dengan kan rasanya juga nyaman, sesat gitu. Setiap hari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah, ya silakan bilang saja ada rekomendasi pindah saja ke sekolah Muhammadiyah biar akhirnya tentrem. Tentrem itu tidak marah, betul nggak? Daripada dengan selalu siksa gitu. Sama kenalan dan para sahabat pasukan muslimin yang pernah di perang Uhud itu ada yang bisa lolos, tapi sempat melihat teman-teman ini dibunuh dengan keji, dengan tragis, sampai sudah mati dijual atau remuk itu, ya, ada kan sampai ada yang akhirnya dimakan. Nah, ketika melihat itu kan akhirnya pasukan muslim yang bisa lolos kan sok, tahu sok, tahu nggak sok? Sok Roma itu bahasa Jawanya kalau di tempat saya itu ada istilah atau benar-benar nanti benar-benar ya sudah benar-benar itu sudah tidak punya harapan, sudah lesu pasukan muslim yang bisa lolos. Akhirnya mereka menyatakan dan sudah sampai di sini berdoa selesailah berdoa bahkan dengan Nabi dulu cemas sudah tambah cemas, cemasnya sudah sampai titik, nanti sudah sampai nol betul. Sudah itu kurang sekali Rasulnya masih. Alhamdulillah Rasul ternyata masih hidup dan Rasul mendatangi pasukan yang bisa lolos itu dalam kondisi yang benar-benar itu. Apakah Rasul marah? Enggak. Rasul itu orang yang cerdas, bukan hanya cerdas IQ-nya, tapi cerdas emosionalnya, perasaannya cerdas, bisa memahami perasaan orang lain. Kalau pasukan sedang benar-benar mau dimarahin, misalnya gitu, terus misalnya si misalnya apa sih? Benar-benar kan jangan marah ya, Bapak Ibu dulu, ada Bapak Ibu dulu, kalau ada sesuatu terlambat masuk kelas,
kondisi dia itu kan sedang takut. Kok gurunya marah-marah? Ini sih orang cerdas, gurunya ngomong itu. Baru ditanya dengan baik-baik, Mas.